sahabat-sahabat guru besar, para pengamat yang kami cintai, kami banggakan. Hari ini, alhamdulillah, hari di mana kebahagiaan kami itu tercapai. Kenapa? Karena produksinya meningkat, tentu pendapatan meningkat. Kita mencapai stok bulog 5.198 ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah bangsa merdeka. Kemudian bulog gudangnya yang tersedia hanya 3 juta ton. Tetapi berasnya 5 juta ton, sehingga harus sewa gudang 2 juta ton dan semua sudah penuh. Khusus di tempat ini sudah sewa gudang 102.000 ton yang terisi 80.000 ton. Nah, ini seluruh Indonesia, teman-teman wartawan, teman-teman pengamat, teman-teman guru besar, silakan cek. Boleh cek seluruh gudang-gudang seluruh Indonesia tanpa kecuali. Kita bebas. Kami minta di Rut Bulog agar diberi ruang untuk seluruh teman-teman kita yang ingin melihat langsung. Bahkan aku lihat anak-anak SMA, mahasiswa, aktivis masuk ke gudang. Silakan masuk, silakan cek. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Bukan hasil kerja keras Kementerian Pertanian sendiri. Tapi seluruh anak bangsa, termasuk wartawan, termasuk pengamat yang rajin memberikan kritikan konstruktif, termasuk teman-teman guru besar, memberikan hasil penelitian terbaiknya. IPB, Unhas, ITS, UGM, Andalas, dan lain-lain. Pajajaran, semua berkontribusi sebagai anak bangsa. Ini bukan hasil satu orang, tapi seluruh anak bangsa. Sebelumnya, kami ingin bincang-bincang, teman, menunggu masukan, pertanyaan, atau apa saja, bebas. Teman-teman wartawan bebas bertanya. Siapkan pertanyaan terbaiknya. Siapkan pertanyaan yang selama ini disimpan-simpan. Di list baik-baik. Kami layani hari ini 1 hari. Teman-teman pengamat, disiapkan pertanyaannya. Kita diskusi. Kita sportif. Kita transparan. Tidak boleh lagi mengatakan, oh ini 5 juta padahal 4 juta. Tahu nggak resikonya? Kalau kita mengatakan 5 juta, tiba-tiba kita cek di audit nanti BPK, terus itu terjadi 4 juta, atau 4 juta setengah, atau 4 juta, 4,9 juta. Itu konsekuensinya adalah hukum, sanksi, pidana, dan seterusnya. Ini tidak boleh bermain-main. Kemudian data yang keluar bukan dari kami. Dari BPS, dari FAO, dari Amerika. Dan data beras dari Bulog dan diaudit oleh BPK. Clear? Makasih. Kalau ada pandangan, silakan Bro. Kata saya, daya beli petani cenderung terpukul. Sehingga stok 5 juta ini tidak menggambarkan menguatnya daya beli petani. Walaupun data lain juga menunjukkan gambaran daya beli petani yang fluktuatif. Maka pertanyaannya, kalau sekarang stoknya cukup, nanti ketika terjadi musim kering, itu berarti ancaman besar pada petani adalah daya beli makin menurun. Nah, problemnya menjadi sampai seberapa jauh daya beli itu tetap menjamin bahwa petani tetap akan berproduksi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, hari ini kita mendapatkan data, tadi istilah Pak Menteri adalah swasembada.
Astacita menyatakan kemandirian pangan dan kemandirian energi. Ada perbedaan istilah teman-teman sekalian antar ketahanan sama kemandirian. Ini yang perlu diketahui. Saya ingin mempertegas apakah dengan gambaran 5 juta ton ini gambaran ketahanan atau kemandirian. Karena per definisi dia cuma, kalau beras saya sepakat dia mendekati kemandirian, saya sepakat. Tapi 10 komoditas lain saya tidak sepakat bahwa kondisinya adalah kemandirian. Kondisinya ketahanan. Apalagi tadi distrukturkan tentang ketergantungan import beberapa komoditas lain. Maka pertanyaan saya sesungguhnya, kita hari ini sepakat terjadi kemandirian beras, tapi kita tidak sepakat terjadi kemandirian pangan. Bagaimana kita melihat itu? Yang kedua. Yang ketiga, yang kita ambil berikutnya, berkaitan dengan tata ruang peralihan lahan. Tadi Pak Menteri menyatakan ada 7,4 ditambah dengan 200.000, berarti ada total 7,6. Pertanyaan besarnya, kalau kita melihat data BPS, ada kecenderungan petani gurem terus meningkat. Petani gurem itu artinya alih fungsi lahan juga tidak bisa bertahan. Jadi kalau petani gurem meningkat, dia mengindikasikan bahwa alih fungsi lahan bergeser dari lahan pertanian, entah menjadi residensial, entah menjadi industri, entah menjadi komersial. Nah, saya ingin memastikan sesungguhnya, maaf saya ingin mengatakan pada teman-teman, sulitnya mengkoordinasi tata ruang hingga hari ini, gitu ya, karena tidak ada data yang cukup akurat, aktual tentang tata ruang, Pak Menteri. Saya mencoba mengkonfirmasi ini ke Menteri Agraria, ATR, sampai seberapa jauh sesungguhnya tata ruang itu tidak bergeser sehingga menjamin stok beras, stok pangan yang lainnya. Betul. Itu saja Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih. Yang lain, silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, terima kasih update-nya. Tadi ada beberapa yang bertanya juga ke saya, Bang, kalau ngelihat beras segini banyak, kira-kira cukup nggak? Cukup buat mana? Saya bilang, kita mesti tanya dulu yang ada di sini ini sebetulnya disalurkannya kemana saja. Jadi sebetulnya yang kita lihat hari ini adalah untuk mencukupi daerah mana saja. Tapi pertanyaan saya gini Pak Menteri. Pak Menteri sempat mengatakan bahwa kita akan menjadi negara superpower pangan. Nah, waktu itu terjadi polemik juga di masyarakat. Superpower pangan ini maksudnya apakah mencukupi kesediaan beras di dunia, atau yang dimaksud dengan super pangan itu adalah termasuk hal-hal lain yang bukan makanan pokok kita seperti jagung, sayur mayur atau buah gitu. Nah, ada juga pertanyaan-pertanyaan kritis tentang pernyataan Pak Menteri ingin menjadi negara superpower. Sampai kapankah istilah superpower pangan itu terpenuhi? Apakah pada saat kita tidak lagi mengimpor kedelai misalnya, atau kita tidak lagi mengimpor beras, atau kapan itu kira-kira indikator bahwa negara ini sudah menjadi negara yang superpower pangan? Terima kasih Pak Menteri. Ada lagi? Saya berdiri ya. Ini memang ini didatangkan khusus ini Bulog. Ini kalau jam meja ini Pak Henry, Pak Prof ini pertanyaannya berat-berat. Oke? Ini daya beli petani terpukul. Kita pakai data ya. Mudah-mudahan datanya tersambung. Yang pertama daya beli menurun dan seterusnya. Ini mungkin kita bisa berbeda. Tapi data yang kami paparkan ini adalah bukan data kami, data BPS. Bisa ditunjukkan NTP kita. Prof, selama Republik ini berdiri, ini data yang terekam 34 tahun. Ini kalau mengukur tingkat kesejahteraan. Ini
92 sampai 2026, ini kata BPS, ini bisa dicek, tertinggi 125. Kami adalah tahun ke-8 menjadi menteri. Kami ingat dulu pangan 98. NTP-nya, nilai tukar petani. Berikutnya, ini clear dari BPS. Kalau data saya bisa subjektif, tapi ini data BPS. Next. Kita lihat. Nah, ini yang menarik, Prof. Ini ahlinya Pak Prof. nih. Mana tahu ada masukan. Dulu saya masih ingat, Menteri Keuangan dulu Ibu Sri Mulyani. Aku pas di sini. 2016 di sini. 2016 beliau katakan, kami di sidang kabinet, Pak Menteri, kalau bisa 3,5%, aku traktir. Setelah itu 2029, mungkin beliau lupa, sebelum saya turun berhenti menteri di 2009, aku main, Pak Ibu Menkeu, belum aku ditraktir. Ini 3,9, 3,8 waktu itu pertumbuhannya. Oh ya, gampang aku traktir Pak Menteri, jangan, supaya itu menjadi kenangan dan bisa aku tagih setiap saat. Aku canda dengan dia. Oke, Pak, kami serah terima di sini, Prof. Dan ini ahlinya di Bapak nih. Naik 5,74 kata BPS. Inilah kenaikan tertinggi. Kalau nanti Bapak mau tanya, kenapa bisa terjadi, kami bisa uraikan. Tapi ini dulu saya katakan, ini kan terukur 25 tahun ini tertinggi. Kenapa? Sarana produksi baik, pupuknya dikurangi 20%, irigasinya kita perbaiki, pompanisasi, kemudian HPP-nya kita naikkan. Petani bersorak dan menikmati ini. Seluruh Indonesia 115 juta keluarga petani dan keluarga rumah tangga petani 29 juta orang lebih. Sekarang menikmati ini. Berarti ini kesejahteraannya lebih baik, tentu daya belinya naik. Oke, swasembada. Kemandirian pangan swasembada. Jadi food sovereignty dengan food security. Jadi ketahanan pangan beda dengan kedaulatan pangan atau kemandirian pangan. Itu beda. Yang dikatakan ketahanan pangan adalah pangan tersedia. Asal usulnya mau impor mau dalam negeri enggak soal. Yang penting bisa memberi pangan pada rakyatnya. Nah, itu ketahanan pangan. Kedaulatan pangan kemandirian adalah itu dipenuhi dari dalam negeri sendiri. Nah, itu kemandirian. Hari ini kita cerita pangan. Kita cerita beras dulu karena yang mendominasi kalau kita makan adalah untuk orang Indonesia adalah beras. Itu bisa 70, 80, bahkan ada yang 90%. Mengkonsumsi beras, tambah sayur, ayam, dan seterusnya. Nah, kita ketahanan pangan selesai, swasembada beras selesai, kemudian kita masuk ke pangan. Supaya jangan polemik. Apa itu swasembada pangan? Oh, itu swasembada pangan, kedelai masih impor. Oh, itu tidak swasembada pangan. Ini yang pengetahuan tentang pertanian masih perlu disempurnakan. Oke? Yang di pemerintah yang di SK-kan itu Impres nomor 125/2022. Bisa keluarkan Impres itu. Ustaz Soca yang tadi sudah saya sampaikan. Bisa keluarkan. Kita menggunakan data ya. Ini 11 komoditas. Yang merah ini. Yang merah ini. Ini 183, bukan yang kita sudah keluarkan sampai akhir tahun 350.000. Aku harus fair, apa adanya. Total ini, kalau ini ditambah ini kurang lebih 3,5 juta. Oke? Karena ini bukan 100, ini lebih besar lagi. Kita harus, karena ini baru data sekarang. Sekarang rekomendasinya keluar, tapi belum semuanya masuk. Tapi di sini nanti 300-an ribu. Nah, total ini 2,5. Produksi kita 73. Kalau 3,5 dibagi, coba cek Anda, 3,5 dibagi 73,
itu 4,9%. Coba cek. Kalau ini dibagi dengan kebutuhan saja, itu 5% lebih. Coba ada yang cek. Kalau 5%, definisi yang kita sepakati, swasembada pangan adalah itu maksimal impor 10%. Dan ini 5%. Orang yang, pemahamannya yang perlu disempurnakan, kalau melihat bawang putih, tidak swasembada pangan, karena ada bawang putih impor. Tidak swasembada, karena ada impor. Jadi swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan dalam waktu yang bersamaan hari ini selesai. Kita lebih, kalau di luar, di awas itu, jangan sebut. Kita lagi masuk lebih dalam. Indonesia swasembada pangan, swasembada protein. Daging yang kita impor itu digantikan oleh ayam dan telur. Kenapa? Kita sudah ekspor. Dan ini yang kita butuhkan adalah protein. Protein ada di ayam, ada di telur ayam, ada di ikan. Nah ini kadang kurang dipahami. Tapi kami maklumi. Kenapa? Sarjana hukum yang mengotak-atik pertanian. Nanti Prof minta maaf, sarjana pertanian ingin mengamat hukum. Biar sempurna, biar balance. Nah ini yang kita jelaskan. Dan ini yang keluar SK-nya. Ada SK-nya, Impres nomor 125 tahun 2022. Oke. Silakan. Kebutuhan MBG, jadi lain lagi. MBG, Oke, kembali. Bagaimana daging sapi? Daging sapi itu kan badan itu menjanjikan luar biasa. Oke. Berapa hari potong sapi atau berapa? Nah itu kalau kita masih minus 250. Oke. Nah itu kalau dengan ada yang lebih seperti itu bagaimana begitu jual daging sapi sekarang ini? Sudah. Makasih. Makasih. Ini sparring saya. Ini aku senang. Inilah sahabat yang baik. Dulu periode pertama dikritik, itulah sahabat yang sejati. Yang tidak bisa adalah fitnah. Tapi beliau cara berpikirnya konstruktif, menyerang. Tapi kita suka. Nah, kami MBG, ini daging ya. Ini daging, minus kan? Sekarang pertanyaanku, tubuh ini dia tidak tahu daging sapi, telur, ayam. Yang dia tahu adalah protein. Ini surplus. Maksudnya Pak, karena saya di sampingnya, adalah itu ilustrasi. Ilustrasi bahwa kalau semuanya potong sapi satu hari, gambaran itu kita butuh sekian puluh ribu ekor, benar nggak? Dan aku di sampingnya. Iya, jadi bukan kalau harus sapi semua satu hari, kan tidak mungkin satu hari semua sapi, tergantung keadaan setempat. Pertanyaan saya balik, kalau ini tidak ada, ini proteinnya ada ahli pangan, ini lebih tinggi, ini lebih baik, ini diganti ini, dan ini sudah ekspor. Baru-baru kita ekspor. Ada 10 negara. Jadi inilah kadang, sebenarnya gini Pak MBG, karena di samping kanan saya. Kalau aku harus sapi tidak ada ayam, tidak ada telurnya, tidak ada ayam, tidak ada ikan. Ikan ini melimpah di mana-mana ada. Kalau tidak ada itu semua, aku potong sapi butuh sekian puluh ribu. Itu maksudnya. Tahu. Karena saya di sampingnya. Kita diskusi. Bagaimana Pak Mentan? Nah inilah untungnya ada. Kenapa? Jujur, Bulog ini menguji saya, diundang Bapak. Begitu aku lihat, jujur, aku sudah menghafal angka-angka dari luar. Karena pasti, saya lanjutkan Prof. Ya Pak Prof tanyakan. Saya lanjut ya. Ini ujian izin. Alih fungsi lahan, tata ruang dan seterusnya. Itu bukan domain saya, Prof. Jangan saya, aku profesional. Background kami profesional, pengusaha. Kami juga dosen tetap di Unhas dengan beliau.
Sekarang alih fungsi lahan, ini kita sudah memakai teknologi canggih, terakhir itu 7,4 juta hektar sawah kita. Oke, kalau 7 juta saja dikali, kan kemarin pertanyaannya ada, aku lihat berdebat sibuk berdebat. Yang bertanya tidak sempurna, yang menjawab juga keliru. Jadi aku mau clearkan tempat ini. Dan aku ikut itu setiap hari diskusi. Yang pertama, tidak bisa membedakan antara lahan dan luas tanam. Parah kan? Jadi sepele, maaf, bukan dia saja. Pernah pada saat periode pertama kami menjabat, kami diskusi tentang ini. Saya lihat, Pak berhenti. Kita rapat besar, Pak berhenti. Kelihatannya Bapak kurang paham. Aku stop, kenapa? Berbahaya. Karena ini live. Terus berhenti. Luas lahan Indonesia untuk sawah itu 7,4 juta. Anggaplah 7 juta. Supaya mudah hitungnya. Kalau 3 kali tanam, karena padi umurnya 3 bulan, berarti tanam 3 kali, bakaran 4 kali. Tapi kita hitung 3 kali. 3 kali 7 itu 21 juta. Hektar seluruh Indonesia. Yang hari ini IP-nya baru 11 juta. Buka datanya. Baru 11 juta. Nah ini yang tidak dipahami. Tahun lalu kenapa naik produksi? Tanam 11 juta, bukan lahan. Sepakat? Tanamnya, Pak Hendrik, ini kemarin yang ditanyakan, kenapa bertambah tanaman? Lahannya. Bukan lahannya bertambah, tanamannya. Karena dulu lahan kering, di Jawa 500.000 hektar, kita tanam hanya 1 kali, menjadi 2 kali karena kompensasi. Naiklah 1 juta. Kalau 1 juta, itu 5 juta ton. Jadi ini clear. Ini naik, ini naik. Ini pertama kenaikan. Apa yang menaikkan sini? Karena pertanyaannya, apa lagi yang menaikkan? Kompensasi 500.000 hektar di Pulau Jawa, berarti 1 kali. 1 kali 5 juta ton kan? Kemudian ada rawa. Rawa itu 800.000. Kemudian ada lagi Pak, 2 cara menaikkan produksi. Intensifikasi, ekstensifikasi. Intensifikasi adalah pompa, benih, kemudian alat mesin pertanian dan seterusnya. Kemudian ekstensifikasi adalah cetak sawah 200.000 hektar. Ini pompanya Pak. Ini tidak terdeteksi orang yang kadang mengamati ini Pak. Ini 100.000 pompa. Nah, totalnya 500 tambah 800, 13 tambah 200, 1,5 juta hektar. 1,5 juta hektar, kalau kali 5, berarti 7,5 juta. 5,5, ya 8 juta. 8 juta bagi 2 beras, 4 juta. Sama dengan kenaikan BPS. 34 juta ton. Ini data BPS. Mana 34? Jadi rasional. Ini 34. Tunjukkan yang 34. BPS. BPS ini Pak. Sama hitungan kita. Ini 30 naik. Ini BPS. 4 juta ton. Ilmu eksata itu pertanian tidak bisa dimainkan. Ilmu eksata tidak bisa dipermainkan. Itu terukur kuantitatif. Nah, ini selesai. Nah, itu tadi lahan. Pertanian makin canggih teknologi, irigasi kami kejar 2 juta hektar, kemudian optimalisasi lahan rawa kita ada 1,5 juta. Kami masih punya waktu intensifikasi 700. Kan 800 sudah selesai. Nah, ini kami naikkan 2 dulu, baru 3. Jadi aku tidak kemana-mana saja, apalagi tambah cetak sawah, itu bisa menaikkan produksi nanti jauh lebih besar. Jadi disitulah nanti yang super power menjawab sedikit. Nanti super power ingatkan, nanti aku lupa. Aku jawab yang Bapak sampaikan itu. Super powernya Indonesia aku sampaikan. Ini selesai ya. Mohon maaf Pak kalau nggak berkenan dengan pertanyaan, tapi karena saya nggak tahu. Ya. Angka 4,7 ton kenaikan sekarang jadi 34,69 itu Pak. Ya. Itu ada audit beras yang sebelumnya. Maksud saya takutnya juga kalau nanti dilaporin aja. Oh sekian
Menteri, tapi ternyata belum pernah dilakukan audit, tahunnya hasilnya lebih rendah begini. Kayak gitu Pak, saya nggak tahu nih Pak. Kalau di beras tuh ada audit gitu saya. Pokoknya Pak Henry, kita sparring di sini sampai sore. Karena daripada ribut ini 200 juta orang. Saya jawab satu-satu. Saya ulangi Pak, ini bukan dirjen yang melapor. Berarti Bapak sudah jawab. Jangan Bapak jawab. Iya. Oke, saya lanjut lagi. Yang kedua melapor adalah FAO. Perhatikan Pak ya. Ini 34,69. Indonesia yang melapor. Tunjukkan FAO 35,6. Tunjukkan Amerika United States Department of Agriculture. Ini 34,6. Artinya Amerika mengatakan 34,6, Indonesia FAO 35, beda 0,4. Indonesia 34. Kira-kira kalau ada sarjana hukum belum pernah belajar beras mengatakan salah, menurut Bapak mana yang benar? Menurut Bapak nih, aku bertanya satu nih, menurut Bapak mana yang benar? Ini enggak ya. Ini aku bertanya teman. Enggak fair itu. Dituntut kita di akhirat nanti. Aku tanya, FAO adalah putra terbaik dunia dari situ. Amerika sangat canggih, kami dari sana. Kemudian Indonesia terstruktur. Kenapa cuma data pertanian dikejar? Kalau data ini salah, berarti seluruh data ini yang ada sensus sapi, sensus salah kan? Nah, mana Bapak percaya 3 institusi yang besar dunia, kemudian sarjana hukum yang tidak pernah belajar pertanian, datanya mana Bapak percaya? Terima kasih Pak. Ya gini Pak, setelah ini data ini dikirim ke sarjana hukum tadi. Sudah, ini harus kita. Oke, silakan Prof. Tadi saya sudah silakan. Saya tentu kalau perbandingan data lagi-lagi persoalan Indonesia dan persoalan populasi dan kualitas. Pak. Aku dengar Pak, aku dengar. Langsung aja, Prof. Oke. Mungkin persoalannya di akurasi dan aktualitas data. Bagaimana Pak? Akurasi dan aktualitas data. Oke. Acap kali data BPS berbeda dengan data lapangan yang. Oke. Itu satu. Tapi kemudian dalam ini didukung oleh FAO dan USDA. Ya. Sehingga menunjukkan keyakinan bahwa memang data BPS benar. Ya. Tapi di balik data BPS ini kan sesungguhnya dia berhubungan dengan PDB pertanian tadi. Berhubungan dengan PDB pertanian yang Pak Menteri sebut 5,74%. Ya. Nah dari sini pertanyaan besarnya menjadi, kalau memang dia meningkat produksi, PDB-nya naik, Ya. pertanyaan besarnya menjadi seberapa besar pertanian yang PDB-nya meningkat itu paling tinggi selama Republik ini begini, Ya. menyerap lapangan kerja. Apakah menyerap lapangan kerja seperti di era Orde Baru, Oke. atau memang akhirnya dia menggambarkan juga peningkatan atau penurunan lapangan kerja? Ini Prof memang Pak, ini bukan ujiannya aja, Prof saya sudah doktor ini, saya menguji. Ini jadi Prof begini. Ini lapangan kerja. Ini yang jangan disabotase deh. Jangan sabotase ya. Ini lagi asik. Ini selama aku kenal beliau barusan 1 tahun. Tes. Hati-hati, jangan sampai ada mafia beras di situ yang cabut. Prof, ini menarik. Ada guru besar, nanti cari sendiri. Mengatakan Indonesia ini rontok pertaniannya. Siapkan datanya ya, data mekanisasi pertanian. Prof Desrial, suruh siapkan anak-anak. Pertanian di Indonesia rontok. Kenapa? Makin mengecil tenaga kerja. Tapi produksi naik. Tapi Pak Prof, bukan pertanyaan di situ. Yang saya sampaikan adalah yang pernah bertanya salah paham. Kalau Pak Prof benar. Pak tidak membuka lapangan kerja untuk existing. Bahkan berkurang. Kenapa? Data pertanian, ini Pak, bukan. Ini Pak, saya serah terima dulu 2014
Saya katakan ini berbahaya. Hanya 0,4% horsepower per hektar. Alat mesin pertanian digunakan hanya 0,4. Kami genjot pengadaan alat mesin pertanian, naik menjadi ini, sekarang sudah 2, lebih. Kita bandingkan seluruh Asia Tenggara saja, Vietnam 1,5 pada saat itu, ini 2,4, ini 2,4, Jepang itu sudah 16, Indonesia 0,11. 10 tahun kita rancang, mana datanya, Prof. Desya? Nah, sekarang sudah 2 lebih. Contoh Prof, ada contoh. Sebelum data itu, contoh tunjukkan pakai drone tanam. Sudah, rice transplanter, buka. Izin Prof, ini dulu kalau tanam, itu 25 orang tanam per hektar. Sekarang tanpa orang. Kami mau menuju ke sana, nanti bersambung super power. Ini tombol milenial tidak akan turun ke sawah kalau mau tanam manual. Transformasi pertanian tradisional ke modern, itu mimpi besar Indonesia, karena kita adalah negara yang sangat subur, berada di khatulistiwa. Ini Prof, tidak ada tenaganya. Ini nanam. Dulu tanam 25 hari 1 orang, 1 hektar. Sekarang ini 4 jam, hanya 4 jam 1 hari. Ada lebih ekstrim, pakai drone, daerah rawa. Ini drone. Ini mimpi kami dan dulu kami dihina. Nggak mungkin. Mana drone? Coba deh, drone. Ini asisten baru gayanya. Drone, Prof, mana drone-nya? Ini drone, kita mau tanami hamparan tidak mungkin. Tidak ada tenaga, tidak ada orang. Kalimantan tidak ada, di Papua kurang. Aku pakai drone dulu 1 hektar 25 hari, sekarang 25 hektar 1 hari. Nah, itulah salah pikir, salah paham kemarin, mengatakan tidak benar itu pertanian swasembada karena tenaga menurun. Justru kita arahkan tenaga menurun, kemudian transformasi sosial ke tempat lain, hilirisasi dan seterusnya. Jadi ini yang terjadi. Kemudian saya tambahkan, mumpung ada Pak Prof, tambahnya adalah kita buka Merauke. Ini kita buka Sumatera Selatan, jadi lumbung. Ini Bapak Presiden tepuk, kamu ternyata berpikir jauh juga ke depan. Karena semua teknologi kami gunakan. Masuk ke Merauke. Ini Papua Selatan, Pak. Wanam. Ini Wanam kita tanami. Apa? Ada yang melapor ke Bapak Presiden. Itu omong kosong, itu mental. Malam, tiba-tiba saya ditelepon. Pak Mentan, kita terbang ke Merauke. Padahal saya sudah izin kunjungan. Aku balik, aku terbang, Prof, ke Merauke. Ini mana kunjungan beliau? Ini jantung saya berdebar pada Bapak itu nggak bisa ambil data dari kita. Ini yang ditanya. Ini menyelamatkan saya. Kenapa? Dia bertanya berapa produksi dulu. Itu 3 ton rawa. Sekarang 7 ton. Dulu berapa? 1 kali tanam. Sekarang 3 kali. Presiden katanya Pak Mentan tidak bisa tumbuh dari dulu. MIFE, dulu kan ada proyek itu Pak, tidak bisa tanam. Iya Pak, karena tidak ditanam. Tidak bisa tumbuh karena tidak ditanam. Jadi the power of action, harus bertindak. Memang maaf mungkin saya salah Prof nanti. Yang paling banyak doanya orang Indonesia. Kita Indonesia banyak berdoa. Nih, ada data. Ini data ya. Masih ada enggak data itu? Buka. Ada. Siapkan datanya deh. Coba bantu di situ ya. Nah, tapi negara lain, ini bukan data saya Prof. Nomor 1 kita. Nih. Tapi negara Jepang, Korea Selatan, dia nomor 1 bertindak dan persisten. Yang aku tahu, doa tanpa action 0. Dan biasanya kalau ada banyak ceritanya, itu kurang hasilnya. Nah, ini kita balik. Ini yang kita masih, Pak Prof ingat yang lahan 1 juta gambut?
Ini. Jadi kami tidak gengsi, kami lanjutkan. Nih, mana 1 juta gambut? Jangan dek. Coba, asisten. 1 juta gambut. Jangan dek, tolong bantu asistennya. 1 juta gambut aku jalan. Aku telusuri, di mana itu 1 juta sejak Orde Baru. Aku datang keliling. Hebatnya negara kita, irigasinya bagus, tapi tidak ada sawahnya. Jadi yang ada bebek berenang, Pak Henry. Nih. Kami langsung lapor, Bapak Presiden izin, kami mau bongkar. Kami mau tanami. Terus katanya tidak bisa tumbuh, karena tidak ditanam, Pak. Begitu kami datang, masalahnya 2. Yang pertama, bibitnya tidak sesuai dengan bibit yang dari Jawa, Infari. Kemudian ada pirit istilahnya, pH-nya rendah. Ternyata tidak ada sirkulasi air, kami pompa. Kami memasang pompa. Kami bongkar, kami akali. Saya katakan bulan aja sudah ditanami orang, laut ditanami, masa bumi tidak bisa ditanami. Sekarang sudah produksi, kami keliling, mana? Nih, kami bongkar. Ini nanti, tolong teman media, ini disebarkan kepada pengamat yang mengatakan tidak ada ekstensifikasi. Jadi ada 5 provinsi, kami intensifikasi semua. Ini kami bongkar, ini bloknya. Ini bekerja gini Pak alat, siap malam. Kenapa? Sekarang tahun dengan tahun ini mudah-mudahan 400, rawa 800.000. Sudah total yang sudah selesai. Rawa, oplang istilahnya, yang tidak produktif kita angkat. Itu 800.000, yang sawah 200.000 1 juta, Prof. Kemudian irigasi 500.000, jadi 1,5 juta. Nah, ini sudah jadi. Papua sudah panen, dulu harganya 50.000 di sana, sekarang 25.000. Oke, Prof. Saya mengalih ke Pak Hendrik. Pak, superpower pertanian, pangan, perkebunan, hortikultura, dan seterusnya. Aku tunjukkan satu, Pak. Yang bisa mengangkat Indonesia superpower adalah hilirisasi. Kami tunjukkan satu contoh adalah, kembali, bukan hilirisasi ini, kelapa. Kita ada proyek 9 triliun. 9 triliun. Jadi ada anggaran 9 triliun. Coba bantu, Rif. Pak, yang demandnya tinggi tingkat dunia ini. Di luar sawit, tebu, kakao, kelapa, kopi, mente, dan sawit. Ada 13 yang demandnya tinggi tingkat dunia. Tambah yang 13. Ini kita anggarkan 9 triliun, kita kembali yang tadi. Kita mau tanam 870.000 hektar. Ini, Pak. Kemudian kembali yang tadi. 13, ini 14. Inilah demandnya tinggi tingkat dunia, Pak. Oke. Aku cabut satu, kelapa. Kelapa dalam, kita, ini Pak Hendrik, Pak Prof, bisa dulu sih. Ini dulu 1,3 harganya, 600.000 di Maluku. Sekarang naik 5.000 sampai 10.000 hari ini. Kenapa? Kita hilirisasi. Kalau kita visio, coconut meal, kita olah, ini menjadi 100 kali lipat. Baru kelapa. 100 kali lipat, kita lihat ekspor kita. Ekspor kita nomor 1 dunia kelapa. Ekspor kita 24, Pak Henry, 24 triliun. Kalau kali 100, 2.400 triliun. Artinya, hampir 1 kali APBN. Itu baru kelapa. Kalau ditambah dengan airnya, ini air kelapa. Air coconut water dengan coconut milk, ini kita olah, ini juga 2.000 triliun lebih. Baru kelapa, Pak, 5.000 triliun, dan industrinya sudah sementara dibangun, tahun ini 1 provinsi 3. Ini sudah ekspor. Ini saja, ini Pak ekspor ke China. Ada fenomena baru, China, Eropa, itu ada pergeseran foodnya itu dari konsumsi susu ke coconut milk. Karena itu jauh lebih sehat. Nabati ini
Ini jauh lebih sehat. Oke. Nah, kalau ini kita olah semua, itu 5.000 triliun. Yang kedua, gambir. Ini belum kakao belum mente. Gambir, Pak, ada dari Andalas, nggak ada ya? Nggak hadir. Gambir, Pak, ini 5.000 triliun, bukan kata saya. Ini Andalas. Kalau kita kuasai 80% dunia. Yang olah adalah India. Kemudian disuplai ke Eropa, ke negara lain. Kalau ini diolah di negeri kita, 5.000 triliun. Baru 2 komoditas 10.000 triliun. Kita ke CPO. Mana CPO kita? CPO. Nah, ini Pak Hendi, ini CPO kita mana yang produksi. Ini CPO kita menguasai dunia. Kita nomor 1 dunia. Pak Hendi, tahu nggak kemarin? Kita konversi dari biofuel CPO ke bio. Tahu harga CPO dunia naik. Sekarang petani bahagia. Ekspor kita, maaf, ini 2 kali pukul. Kita stop solar 5 juta ton. CPO ekspor kita tarik 5 juta ton menjadi solar. Sehingga kita mandiri energi. Nah, ternyata begitu ini dipelihara, ekspor kita naik 6 juta ton, juga ini jadi biofuel. Kenapa? Karena petani menganggap ini menguntungkan sehingga dia tanam. Dia perbaiki pupuknya, diperbaiki, pengerannya diperbaiki. Tiba-tiba, jujur, saya tidak prediksi sebelumnya, GAPKI datang, Pak Mentan, ekspor kita naik 6 juta ton. Nah, kalau kita hilirisasi ini, kembali yang tadi, ekspor kemana? Ini Pak Hendrik ini kalau kita hilirisasi semua ini, nggak usah kali 100, totalnya katakanlah dengan dalam negeri 1.000 triliun. Kalau kali 10.000 triliun Pak, nggak usah kali 100 kayak tadi. Kali 20.000 triliun, baru 3 komoditas, itu 30.000 triliun, 20.000 triliun. Itulah mimpi kita, belum cerita yang lain Pak. Heran Indonesia kakao Pak, coklat di Changi. Kakaonya dari Indonesia, kemudian menteknya dari Indonesia, dijual di Changi, kita hitung, coklatnya Pak, kita jual 26.000. Diulek di Changi, orang Indonesia bangga membeli itu coklat, harganya 1 juta, 38 kali lipat. Iya. Tentang kelapa tadi. Iya. Tahu saya kelapa bulat kita itu banyak diekspor ke Cina. Iya. Nah, dengan hilirisasi yang tadi Pak sampaikan, apakah kita akan menahan ekspor kelapa bulat ke Cina itu? Karena kalau saya tidak salah, ekspor kelapa bulat itu manfaat biaya untuk ekspornya itu karena 0 kalau saya nggak salah, biaya ekspor kelapa bulat Ke Amerika juga. Nah, apakah itu akan dibebankan biaya sehingga ada pemasukan buat kita? Yang kedua Pak, tentang sawit. Malaysia Pak, yang peringkat dari bawah kita, itu badan yang ngurusin sawit itu hanya 1 Pak. Ya. Tapi Indonesia seingat saya 32. Apakah Pak Menteri akan mencontoh Malaysia yang hanya 1 saja badan yang ngurusin sawit? Terbalik Pak. Suruh Malaysia mencontoh ke Indonesia. Menterinya sudah datang dan berguru. 32 badan kita Pak. Jangan, saya ulangi Pak, supaya ada fakta. Mana menterinya? Datang. Pak Menteri, apa yang dilakukan? Nanti aku tunjukkan di ujungnya Pak. Kalau bisa Malaysia berguru ke sini karena dia sudah datang. Pak Menteri, apa dilakukan Indonesia? Supaya tidak terlalu jauh juga Pak. Bukan saja, Jepang datang Pak. Nih, Jepang datang, Kanada datang. Ini 2 minggu Pak, berturut-turut. Kanada datang, Chili datang, kemudian Australia, Belarus, Rusia, dulunya tidak pernah ke Indonesia selama merdeka. 4 negara. Dia bertanya, saya lanjut Pak, dia bertanya apa dilakukan kenaikan tertinggi beras pangan itu adalah Indonesia setelah Brasil. Dan ini ada datanya. Kalau saya begini Pak, apakah Pak Menteri mengatakan bahwa 32 badan yang mengurusi kelapa sawit Indonesia itu lebih baik daripada 1 badan yang mengurusi sawit? Aku jawab Pak ya. Jauh lebih bagus kebijakan kita keluarkan konversi menjadi biofuel. Mau 1.000 kelola saya tidak peduli, tapi ada payung hukum. Aku konversi sawit. Mana harga sawit? Harga sawit. Aku konversi ini, aku ekspor nih. Tarik masuk, jadikan solar.
solar saya selamat, stop impor solar, dipisah masuk, ini aku tarik, ternyata Bapak, naik harga 100%. Jadi mukulnya ke sana, mukulnya negara lain, dipisah kita, belanja dipisah kita terhenti, tetapi kita tarik masuk, naik nggak harga Pak? Naik harga, itulah kebijakan Indonesia dan belum dilakukan negara tetangga. Jadi biofuel, ini dieselnya aku diketahui dulu Pak. Sekarang ini sudah B35, B40, 1 Juli B50, dan ada yang lebih ekstrim Pak, yang Bapak superpower. Kemarin ITS, sawit jadi bensin. Ini kami langsung tanda tangan, Pak, cepat. Kenapa? Kita harus kolaborasi Pak. Kenapa kampus kami selalu undang? IPB kami beli 250 miliar bibit. Karena dia produksi. Unhas 5 miliar. ITS aku beli alatnya. Jadi aku minta teman-teman dosen, teman-teman peneliti, tolong meneliti sesuai kebutuhan rakyat Indonesia. Kebutuhan lapangan. Nah, aku beli. Nah, kita kembali ke yang tadi Pak, sawit. Kelapa bulat Pak. Kelapa bulat. Supaya Bapak yakin. Buka harga kelapa terbang. Dan maaf Pak Henry, kami dikeroyok. Enggak usah di tempat mana. Saya katakan petani harus dibelah dan dia tidak pernah merasakan sejak merdeka. Ini harga dunia ini harus dinikmati. Coba buka harga kelapa. Pak Menteri, mohon maaf, ini saya disclaimer dulu. Saya sarjana komunikasi Pak, tapi saya baca Pak, makanya saya tahu itu tadi, makanya saya tanya. Oh sudah, sudah selesai. Nanya begini, bukan ini sarjana komunikasi nanya-nanyain pertanyaan nggak gitu Pak. Ini saya baca, terus kok ada yang nggak ini ya, kalau kelapa bulat diekspor, biaya ekspornya 0% kan 0 rupiah. Itu kan artinya kita nggak dapat pemasukan dari biaya ekspor kelapa bulat, padahal kita mengekspor ke China dan Amerika kan Bapak tadi kan banyak banget kan, harusnya kalau kita ada biaya ekspornya tuh bisa menambah pemasukan. Nol kan? Iya. Kalau aku ekspor coconut meal, PPN-nya berapa? 10%. Ini aku ekspor, kembali lagi tadi. Tapi jangan lihat gubernurnya Pak. Ini cerdas beliau. Maluku Utara. Nih, ekspor deh, ekspor. Bukan ekspor. Nih, ini ekspor. Yang kita ekspor langsung naik 10%. Kalau itu kali 100, 2.400 triliun. Mudah-mudahan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini jadi kenyataan. Baru 3 Pak sudah main 20.000 triliun. Itulah kami dibully kemarin, bisa $1 $1.000. Ini maksudku. Aku kunci Pak. Ini kunci. Coba kunci. Jadi hubungan ini hilirisasi kelapa itu. Iya. Nggak bulat-bulat lagi. Enggak boleh. Itu baru 2 aku olah kelapa dengan air kelapa itu 10.000 triliun. Sampai kalau kali 20%, 20 kali lipat 20.000 triliun. Tapi bukan itu. Saya ingin tunjukkan di sini Pak. Kalau pertanian ini BPS ya, bukan saya. Kalau di sini bergerak 1.934 triliun dan dunia juga begitu. Di hilir jasa industri 57.000 triliun. Kita gerakan di sini 5 kali lipat. 5 kali 5, 250.000 triliun. Disinilah maksudku super power. Jangan kali 100 dulu Pak. $1.900. 1.934 triliun. Itu hulu Pak ya? Iya hulu. Berarti edit value-nya sehingga mencapai 57 triliun. Iya, di perjalanan. Berapa investasi yang diperlukan untuk itu Pak? Karena kelihatan dari sawit yang menikmati pun sebagian besar itu korporasi daripada petani. Wah menarik nih. Maka pertanyaannya, sebenarnya kelapa banyak sekali Pak, dari mulai gabuknya, Ya. kulitnya, batoknya. Wah Bapak saja mengarah ke sana Pak. Itu yang bertanya tadi Pak. Jadi supaya kita berteman sedikit Pak. Pak Hendrik, tadi kelapanya batoknya. Dan saya tidak terangkan tadi, tapi beliau tambahkan. Silakan Pak. Jadi ternyata Bapak ahli kelapa. saya kebetulan cuma miris ngelihat Indonesia kalau fosfor, melihat Norit itu. Ya. Kalau di produk di Malaysia lebih bagus, produk di negara lebih bagus, padahal produknya dari Indonesia, bahan bakunya. Ya. Bahkan diproduk oleh Korea dengan lebih bagus daripada milik Indonesia. Betul. Nah itu artinya patuh bisa kita buat. Tapi pertanyaannya berubah dari
Dia butuh investasi. Betul. Supaya tidak terjadi pada kasus sawit, Ya. di mana menikmati lebih banyak korporasi. Ya. Mana caranya supaya investasi itu negara juga begini Pak. Indonesia kan itu ke swasta, maka yang menikmati swasta. Nah ini ubah bukan hanya korporasi, rakyatnya juga bisa menikmati. Jangan disabotase ya kalau saya. Oke, Prof. Pertanyaannya super power seperti Pak Heli. Itulah mimpi besar kita. Kami sudah bekerja karena pangan sudah beres. Kami bergerak ke yang Pak Prof sampaikan. Ini coba tunjukkan yang kami sudah rancang. Prof, kami sudah rancang. Ini perintah Bapak Presiden. Ini investasinya sekian. Karena ada dana antara nilainya 16.000 triliun, ini masuk ke sini, tetapi itu belum perlu, ini masih kuat, equity-nya masih kuat, kemudian modalnya masih kuat, ini kita kerjakan. 20% dari total, kemudian selebihnya swasta, tapi kita menjadi pengendali nanti. Next, 300 triliun, tenaga kerja, kembali yang tadi, kembali. Tenaga kerja, ini yang Pak Prof maksudkan, 5,8 juta ujungnya nanti. Kalau 5,8 juta kali 4, kemiskinan selesai Republik ini. Dan pertanyaannya Bapak support. Ternyata saya bangga hari ini ketemu orang-orang support. Ini yang kita target. Kalau ini target Pak, bukan 125 tadi NTP lagi. Kita 200 menuju 300. Ini yang mengantar, ini investasi, kemudian hasilnya. Dan ini kembalian tadi. Ini Pak, per perusahaan BUMN pangan, kebetulan kami diminta Bapak Presiden handle langsung. Seperti micromanagement, aku cek berapa hektar hari ini. Yuk kerjakan. Ini Pak PT-nya semua, ini BUMN semua. Seperti Bapak sampaikan. Ada satu lebih ekstrim, enggak apa-apa ya? Boleh ya? Tapi jangan dipolemikan ya. Bukan saya ekstrim. Ayam yang dikuasai, yang kuasai ayam cuma 2. Bapak sudah tahu, aku ingin tambahkan bahwa kami rubah itu neolib masuk ke ekonomi Pancasila. Karena Bapak anti neolib. Pak Endo janganlah Bapak ketawa. Nah, tapi jangan. Ini yang menguasai hanya 2 perusahaan, aku tidak sebut. Nilainya ini 554 triliun, setelah ada MBG 653 triliun. Artinya hampir 400 triliun, 380 triliun, itu 2 orang. Kapan rakyat ini berdaulat? Kapan ekonomi rakyat ini bergerak? Sehingga kami membangun, buka ayam, kita sudah buka groundbreaking 6, membangun pakan dengan DOC. Yang bangun pakan DOC adalah negara, seperti Bapak katakan. Kemudian yang bergerak di hilir, itu rakyat kecil. Ini anggarannya, ini daerahnya, ini anggarannya Pak, 20 triliun dari negara, 50 triliun KUR. Dan ini rakyat kita bergerak. Tapi ini terkoneksi dengan pemerintah. Kemudian next yang tadi. Nah, ini pulau-pulau Pak harus mandiri biofuel, energi, mandiri pangan, mandiri energi, mandiri protein, sehingga inflasi tidak lagi didiskusikan. Karena yang membuat inflasi angkutan beras dari Jawa ke Kalimantan. Kalimantan sudah selesai. Kemudian dari Sulawesi ke Papua. Papua sudah selesai. Mimpi besarnya Indonesia Pak, pangan beres, protein sudah beres, B50 sudah beres, menuju etanol, dan seluruh komoditas strategis demandnya dunia tinggi, itu kita hilirisasi. Dan Bapak sudah hafal, tinggal kita gandengan tangan. Biarkan yang muda-muda ini menggantikan kita nanti. Dia merasakan Republik Indonesia menjadi superpower. Terima kasih saudaraku. Ada satu. Dari seluruh penjelasan Bapak tadi, rasanya sudah menjawab hal mendasar. Cuma satu yang belum terjawab. Ada hal yang tidak logis setiap bulan puasa. Di produksi petani melimpah. Tapi begitu sampai ke ujung pasar, harganya berkali lipat.
Yang menikmati added value nilai tambah itu bukan petani, tapi mereka yang menjadi jejaring supply chains, mata rantai pasokan. Apa yang terjadi? Yang terjadi cuma satu kalimatnya, biaya logistik yang tinggi. Jadi selama Joko Widodo ngebangun infrastruktur logistik, ini saya terbuka, datanya data Bank Dunia. Datanya bukan data saya, tapi data Bank Dunia. Selama Joko Widodo ngebangun infrastruktur, biaya logistik hanya turun 0,5%. Dari 24 menjadi 23,5%. Means, mata rantai pasokan tetap dipegang oleh yang namanya pemburu rente. Istilah saya pemburu rente. Dampaknya menjadi harga ujung tetap tinggi. Saya balik ke harga pasar. Tadi Henry sudah ngambil contoh beras, Pak. Bagaimana tadi 13.000, 17.000 dikacaukan. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mata rantai pasokan masih belum bisa dikendalikan oleh pemerintah. Satu, indikator buat saya. Mata rantai pasokan tidak bisa dikendalikan pemerintah, itu juga diindikasikan pada biaya logistik yang tetap tinggi, yang 23,5% dari 24. Yang Sri Mulyani bilang waktu dia jadi menteri, ini biaya infrastruktur sudah besar-besaran, tapi tetap kita kalah bersaing dengan negara tetangga. Maka pertanyaan, ini bukan tugas Bapak. Ini bukan tugas Bapak, tapi menjadi bagian Bapak berkoordinasi dengan menteri-menteri lain, bagaimana tetap, kan ujungnya soal price stability. Price stability itu tetap hajat hidup orang banyak. Anda bekerja habis-habisan, tapi stabilitas harga tidak tercapai, habis dimakan oleh yang namanya para korporat. Terima kasih. Pak, enggak, tolong Pak, nanti Pak mengerti terus. Aku bangga dengan Bapak. Maaf ya, teman-teman. Teman-teman, negara ini kuat kalau ada pengamat yang mengerti konstruktif. Aku harus sportif karena aku dosen juga. Ini yang benar. Jangan tidak main data. Pak, aku uraikan yang Bapak sampaikan. Dan kami sudah rancang. Nih, mana supply chain? Oh, enggak. Penjahatnya dulu. Pak, bukan saya bilang. Bapak yang bertanya ya. Aku cuma menjawab. Aku hanya membela. Jadi nanti tolong publik, Pak Profesor yang mengatakan, aku hanya membela saja. Karena Bapak serang nih, aku membela. Bukan ini. Pak, ini Pak dulu. Caranya membunuh ini Republik, Neloid tadi. Dan aku tidak setuju. Saya tidak tahu Bapak setuju tidak. IMF salah. Dan saya katakan itu porak-porandakan pertanian. Dan aku bisa bertanggungjawabkan. Sekarang Pak, nanti aku tunjukkan. Ini kemarin, ini beras digiling. Ini yang diproduksi. Tapi kapasitas pabrik 116 juta ton. Berarti idle kan Pak? Nggak cukup kan? Lah datang konglomerat bangun dengan kapasitas besar 50 juta ton. Ini mati kan? Kalau ini beli 6.000, ini beli 6.500. Ini beli 7.000, ini beli 7.500. Dan ini 20 orang. Kemudian ini mati. Ini nanti tinggal 21%. Ini 80%. Atau ini 10%, ini 90%. Totalnya Pak, manusianya 161.000 kali 10, 1,6 juta kali 4, itu 6 juta orang bisa jadi teroris. Bisa dia nakal, bisa dia gembel, dan dia keamanan tidak terjamin. Benar ya Pak? Karena ini yang membunuh. Inilah yang Bapak katakan tadi. Ini orangnya. Tersangkanya Pak, ini sudah ditangkap sebagian. Nih, mana tersangkanya? Ini tersangkanya, Pak. Orang bertanya, mana tersangka? Ini tersangkanya. Cek di sana. Kami kirim Pak 212 orang, ini 27 orang, ini tersangkanya. Internal juga ada. Direktur Pak, aku pecat, masuk penjara sekarang. Karena kami tidak mau tahu ini adalah apa ya? Hukum jadi panglima. Oke, Prof. Saya lanjut. Maaf, ini fotonya siapa yang munculkan? Gak apa-apa lah. Baru dia mengatakan aku diintervensi menteri. Makanya bukan intervensi, aku yang kirim, aku yang pecat, aku kirim ke penegak hukum. Saya bilang tangkap. Ini nggak benar. Sekarang di penjara. Pak, kembali lagi dulu Pak, kedelai. Bapak kan singgung kedelai tadi. Mana kedelai? Kedelai dulu swasembada Pak, 93. Setelah IMF bebas, tidak ada
tidak ada lartas, tidak ada apa-apa, larangan terbatas, bebas masuk Pak. Ibaratkan Mike Tyson diperhadapkan dengan Elias Pikal, tidak ada wasitnya Pak. Matilah dia, bonyok dia. Ini hancur sekarang sampai sekarang. Baru kita rencanai. Susu Pak, susu. Tapi saya belum menteri waktu itu Pak. Kalau menteri pasti saya tempur di sini. Dulu susu kita sudah baik, impornya 48%. Karena IMF, alhamdulillah sekarang 79. Baru bergerak dikit, kemarin 80, baru bergerak 1%. Akhirnya apa Pak? Mandi susu. Ini Prof mandi susu. Mana? Kenapa lambat deh? Ini mandi susu. Kenapa mandi susu? Susunya tidak dibeli. Kenapa? Tidak ada regulasi mengatur wajib industri beli susunya petani. Itulah neolit kapitalis. Nah sekarang aku panggil dua-dua. Nih orangnya Pak. Apa-apa kita tunjukkan fotonya. Tapi Bapak yang minta ya. Sebenarnya ini rahasia saya. Pak ini pendapatannya 5 juta. Ini yang tadi mandi susu. Ini Pak Prof boleh aku bertanya satu nggak? Kira-kira pendapatannya berapa ini? Kalau lihat wajahnya 10 juta 11 triliun. Ini 11 triliun, ini 5 juta. Aku damaikan, tahu nggak? Ini badannya begini, ini bisa merusak ini kalau ini rugi terus. Bisa gembel ini, bisa berbahaya ini. Sudah 2 Pak, contoh. Supply chain tadi, solusinya adalah, nih Pak, mana supply chain? Rantai pasok yang Bapak katakan 1, 2, 3 aku hitung. Karena kami dari bawah. Ini kita perkecil menjadi 3. Ini kehilangan kita 313 triliun. Di sini Pak, ini untung 10%. Ini untung 20, 30 macam-macam. Hasilnya ini Pak. Di middleman. 313 triliun. Inilah dibangun koperasi merah putih. Dari petani, koperasi, langsung di desa. Ke konsumen. Artinya apa? Kalau ini untung koperasi 50 triliun, ini 263 triliun. Ini dibagi ke petani pendapatan dan ini menjadi daya beli. NTP naik, ini juga daya beli naik. Kenapa? Rantai pasoknya koperasi merah putih ada di tengah desa. Dan ada satu, ini bukan bidang saya. Kebetulan saya pengusaha Pak, background saya. MBG off-taker dari 160 juta petani Indonesia. Off-takernya. Jadi dia membeli, tidak lagi ada kita dengar baru-baru ini, tomat dibuang. Barang dibuang. Kenapa? Ada yang menunggu MBG. Jadi MBG tidak berdiri sendiri. Dia menjadi off-taker petani, dia menjadi mensuplai konsumen di sekitar itu. Dan Pak, kalau kita sepakat 30 kali bergerak di desa, 300 triliun kali 10 kali 10.000 triliun. Ini bergerak di desa. Dia tidak lari ke kota. Nah itu pandangan saya karena bukan bidang saya. Tetapi kebetulan Prof, aku pengusaha. Ini kerjaan saya. Pikul beras dulu. Aku dulu jual batu gunung. Kemudian timbangan itu. Bulog itu saya dulu. Sakle banget. Itu dulu 3 sakle banget. Aku pikul. Kadar air diukur. Kita kan tidak tahu kadar air. Langsung turun harganya. Rugi bangkrut. Alhamdulillah saya pernah bangkrut dengan Bulog. Bukan Bapak Pak. Dulu. Oke, terakhir ya. Ya, bagus. Gosip juga enggak apa-apa. Tadi loh yang middleman tadi coba ada lagi nggak? Kan Bapak pernah jadi pengusaha Pak ya? Ini Koperasi Merah Putih nih Pak. Ya. Itu kan keuntungan middleman-nya 313,08 triliun. Oke. Ada pedagang, distributor, supervisor, dikumpulin sekarang jadi Koperasi Merah Putih. Ya. Itu gimana nanganinnya middleman itu Pak? Kan mereka pasti protes tuh kehilangan 313 triliun. Oke. Koperasi Merah Putih belum punya modal bisnis. Nah, ini makanya ini pertanyaan gosip karena kan Bapak kan Menteri Pertanian. Makanya. Pokoknya apa aja Bapak tanya, termasuk sejarah hidupku aku jawab. Jangan dong. Nah ini gimana sih Pak kira-kira? Kalau Bapak diposisikan Bapak pernah jadi pengusaha. Kalau Bapak jadi middleman, nurut nggak kira-kira sama negara? Saya jawab. Ya, tapi Bapak sebagai pengusaha nih, jangan jadi Menteri Pertanian. Sekarang bukan middleman saja. Ada mafia, saya tambah dulu satu di dalamnya.
Mafianya buka. Mumpung Pak Henry ini kencang, saya tambah bonus satu ini Pak. Bapak tidak tanya tapi saya kasih. Ini mafianya. Sebelum saya masuk ke middleman. Karena dia ada di dalam. Pak, yang kemarin itu oplos. Bukan oplos, nyolok. Ini aku periksa di lab. Ini beras semua yang middleman tadi Pak. Ini kalau premium itu 14% pecahan. Pak, oke. Yang kita tangkap itu 59, 34. Artinya harga 8.000 dijual 17.000. Kalau 12.000 saja, aku hitung kecil 5.000. Kalau 2 juta 10 triliun Pak. Sehingga saya total semua yang dijual itu 100 triliun. Ada orang dari mana 100 triliun? Saya ulang Pak ya. Ini saya hitung optimis. Padahal di sini 8.000, maksimal 10.000. Kalau 2 juta kita jual, bukan untung, nipu rakyat. Paham maksudku Pak? Itu 10 triliun. Clear Pak ya? Ini yang ditangkap dan ini sudah dipenjara. Clear ya? Itulah masuk di middleman. Pertanyaan saya Pak, yang mana kejam? Satu dulu saya selesai. Yang mana kejam? Yang memberantas 100 orang atau 1.000 orang, atau mafia lewat, koruptor lewat? Silahkan lewat, monggo. Saya sih itu mantep Pak. Saya selesaikan dulu ini satu, baru satu. Ini lewat, aku lewat, aku dorong satu-satu bersama Satgas Pangan. Kira-kira yang kejam ini, Bapak berdiri di samping, tolong silakan. Yang penting kita jangan sembunyi. Ini menyusahkan 286 juta orang. Setuju Pak? Setuju Pak. Yang mana kejam? Yang kejam yang menyusahkan 286 juta. Sudah. Tapi menurut saya begini Pak, kan mereka pasti nggak diam aja Pak, ditembak-tembakin begitu. Pak, sejak Nabi Adam, ya, Kabil Habil itu saling membunuh. Apalagi sekarang cucunya. Oh iya. Udah Pak, udah. Ya. Udah clear itu. Sekarang clear, aku balik yang tadi. Oke Pak. Ya. Jadi setan itu Pak pernah Ustaz kalau ada tolong betulkan. Saya suka baca aja, saya suka baca. Waktu Nabi Sulaiman, mungkin salah ya. Waktu Nabi Sulaiman, karena banyaknya setan, karena beliau bisa komunikasi burung macam-macam, berdoa, ya Allah, tangkap itu setan. Aman, ditangkap. Tahu, di masjid orang semua. Nggak ada ke pasar, nggak ada ke kantor, nggak ada berkantor, nggak ada ke Bulog, nggak ada beli beras. Kenapa? Di masjid. Tunggu akhirat. Waduh, ya Allah, susah orang kelaparan nih. Tidak ada tanam padi, semua ke masjid. Tolong lepaskan kembali setan. Itulah Pak Henry tidak bisa diselesaikan sampai kiamat. Cuma kita harus bertarung, pemerintah atau mafia. Oke. Pak Menteri, saya izin Pak. Ya, silakan Pak. Ini sebenarnya ujian doktor ini apa? Disertasi apa? Pak, ini penguji. Pak, middleman kembalikan tadi. Nanti solusi tercepatnya adalah memang koperasi. Ada yang harus disempurnakan, harus sepakat. Pak, tidak ada sempurna termasuk saya. Saya tidak akan sempurna kalau Pak Henry, Pak Profesor tidak sempurnakan saya. Aku berdiri di sini mencari kesempurnaan dan tidak mungkin. Oke, silakan yang satu. Bapak, terima kasih. Saya sangat menarik paparan Bapak. Bapak berani berbasis data, catatan saya. Jadi Bapak tidak hanya retoris, tapi merubah kebijakan berdasarkan data. Kalau saya sebagai dosen melihat Bapak punya integritas teknokratisnya dapat. Terus systemic thinking Bapak juga jelas. Bapak menyelesaikan masalah pupuk, pemberantasan mafia beras tadi, beras oplosan, ketidaksesuaian standar mutu beras, permainan harga dan kelangkaan, efek jera terhadap pelaku yang curang Bapak lakukan, termasuk korupsi di internal, termasuk juga bantuan proyek ataupun pertanian atau penyalahgunaan pupuk. Clear. Ini kan persoalan hukum. Tadi Bapak walaupun bilang nggak ada hukum, nggak mungkin Pak Menteri tanpa hukum. Saya sebagai sarjana hukum tadi, ini momen saya nih untuk bilang Pak Menteri tidak bisa sekalipun pengusaha teknokrat tidak hukum, karena hukum itu menjadi penyeimbang kan Pak. Betul Pak? Tidak ada ego sektoral siapapun, apalagi pidana, menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat dan pelaku. Maka dia menjadi proporsional dan proporsional. Pak Menteri, tadi ada beberapa tahun Pak Menteri menyampaikan dari paparan yang tadi. Saya boleh nih kalau tadi ada gosip lah kalau bahasanya tadi. Akhirnya saya berpikir Pak Menteri,
keberanian Pak Menteri tidak kompromi dengan kepentingan sekelompok orang tadi, dan berani transparansi seperti ini, Pak Menteri juga sudah bisa mempetakan anggaran APBN tadi. Sebenarnya Pak Menteri mau kemana ya? Pak, kemana tujuan Pak Menteri? Boleh Prof saya keluar? Ya enggak, Pak Prof Nirsi. Iya, urusi dulu. Saya melihat kayak seperti ada sosok apa ini gitu loh. Aparannya luar biasa, bisa membelanjakan ini, bisa menuntaskan. Kalau soalnya tadi Pak Menteri bilang kan, jangan ada dusta di antara kita Pak Menteri. Iya, Pak. Iya. Kalau memang layak, ya ayo bangsa ini juga harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Saya minta kejujuran hati Pak Menteri sebelum nanti dipertanyakan di akhir nanti Pak Menteri. Agak-agak panas ini. AC-nya mengarah ke sini. Pak. Oke, yang hukum tadi bukan maksud itu. Maksud saya, ada sarjana hukum. Bukan maksud saya, Pak. Dia mengotak-atik data teknis. Bukan bidangnya. Dan salah pula. Ini rakyat Indonesia nonton, Pak. Itu aja. Tapi Bapak adalah profesional hukum, profesor hukum yang hebat. Pertanyaannya Bapak, saya Pak ya, tidak ada dusta ya. Kalau nuraniku, aku ikuti takdirku. Kemudian yang kedua, kalau saya pilihan pribadi, aku pingin filantropi bermanfaat untuk rakyat, tapi saya bisa kemana-mana. Karena apalah arti semua ini? Nggak ada. Menteri itu cuma 5 tahun. Apa itu 3 tahun? Kalau tidak reshuffle, kan ada kedengaran reshuffle lagi. Pak, kalau saya, di mana titik kami berada? Karena kami pengusaha, kami mengajar. Kami dosen tetap, kami mengajar. Bagaimana hidupku ini sebelum nyawaku dicabut bermanfaat untuk merah putih, untuk rakyat Indonesia. Pak Menteri, satu lagi boleh? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri. Ada pertanyaan menggelitik dari saya ya, karena saya pernah di dalam gitu. Tadi terkonfirmasi oleh Pak Menteri bahwa ada orang lapor ke Pak Presiden begitu kan, bahwa lahan tidak bisa tumbuh, tidak bisa tumbuh, tapi bisa. Ada juga ketika itu info gitu ya, gosip gitu ya, saya terima gitu, bahwa memang stok beras itu nggak ada. Ya. Ini real nyata. Betul. Bahwa ini katanya Pak Mentan ini omon-omon. Iya. Ya benar, ini real Pak, karena saya di dalam waktu itu gitu ya. Saya jelasin aja, saya buka aja gitu. Nah artinya ini kan hari ini kami diundang gitu ya, sebagai saya sudah keluar nih, sudah jadi akademisi. Pak Mentan membuktikan saya ingin secara nyata gitu bahwa saya hadir di gudang ini, bahwa ada dan clear dan nyata. Dan apa yang disampaikan Pak Mentan adalah berdasarkan dengan fakta tadi, dengan bukti-bukti yang ada. Nah sebenarnya yang saya ingin katakan bahwa saya tidak tahu, karena ini adalah persoalan politik. Tetapi saya pun tahu gitu bahwa kalau menteri yang kerjanya bagus, ini sulitnya di Indonesia, banyak yang mendegradasi gitu. Banyak ada di situ DFK-nya, disinformasi, fitnah dan kebencian. Padahal mestinya apa yang menjadi catatan katakanlah prestasi dari menteri itu ya harus dipublikasi gitu, bahkan harus didukung oleh publik. Tapi nyatanya gitu di dalam sendiri bahwa tadi ada gosip-gosip, ada fitnah kebencian yang memang terjadi. Satu. Yang kedua, Pak Menteri, saya tergelitik juga karena saya petani gitu. Saya sampai hari ini saya tidak makan beli karena panen sendiri gitu ya. Tetapi memang kalau kita lihat data pemerintah nih, 20 tahun terakhir ada 150 sampai 250 keluarga itu makin kaya, kekayaannya makin berlipat. Bagaimana Pak? Bagaimana? Ada 150 sampai 250 keluarga. Dalam betul. 20 tahun terakhir itu makin kaya. Dan berlipat-lipat kekayaannya. Dan yang kelas menengah, mohon maaf, makin turun. Dan yang miskin makin miskin. Maksud saya, ini kan tugas negara, tugas pemerintah termasuk Pak Mentan, memastikan bahwa petani itu ya happy gitu, senang. Dan bahkan saya sering jalan-jalan Pak Menteri, karena di Subang ada Bulog juga gitu ya. Saya juga jalan-jalan, saya bilang waktu harga gabah itu 8.500, karena waktu itu posisi saya jubir, itu happy. Dan memang ada amanah, tolong Pak Ujang sampaikan bahwa ini harus dijaga. Cuma memang problemnya yang saya lihat gitu ya, adalah kualitas dari gabah-gabah petani. Misalkan masih ada yang basah,
sehingga di situ tumbuh gitu kan lain sebagainya. Ini kan menjadi harus dijaga. Yang itu yang kedua Pak Menteri. Jadi saya amanah gitu. Yang sebenarnya gini, soal pupuk. Saya 4 tahun jadi tim penilai di Kementerian Pertanian, keterbukaan informasi publik. Saya waktu itu berinteraksi juga dengan Irjen Kementerian, sekarang jadi Ketua KPK, Pak Budi. Bagaimana ada perubahan mekanisme distribusi pupuk sehingga pupuk itu bisa langsung diakses oleh publik. Tetapi Pak Menteri masih ada yang mengeluh gitu di bawah gitu. Pak, katanya, saya kok susah tetap saja, misalkan dikuasai oleh orang-orang desa gitu loh. Oleh orang-orang keluarganya kepala desa, bahwa ya tetap saja katanya yang punya akses ya itu aja, kita harus susah juga nih nyarinya gitu. Ini juga harus menjadi perhatian Pak Menteri, karena apa yang menjadi revolusi distribusi pupuk juga sudah terjadi, dan saya tahu persis. Saya juga menghadiri MOY Pak Menteri dengan kepolisian begitu untuk memastikan agar tidak ada persoalan hukum di bawah. Yang ketiga, ini penting juga, bahwa yang paling dirugikan apapun kan kelas bawah tadi, orang miskin Pak. Saya berkebun nih, ini soal bertani juga. Dalam mindset saya sebagai akademisi gitu, ternyata ini penting. Kenapa orang masih banyak ke kota? Walaupun tadi Pak Menteri mengatakan data yang luar biasa ya, tetapi memang kalau kita berkebun hasilnya lama. Jadi kita minjem dulu, nanti tahu-tahu ya kita berhutang dulu, nanti hasilnya bayar. Nah yang sawah juga ternyata kebanyakan kita, mohon maaf, juga petani-petani burem, petani-petani yang tidak punya sawah. Saya punya pengelola petani yang mengelola sawah saya gitu. Mereka kerja ke saya. Tetap saja mohon maaf, yang sejahtera adalah pemilik lahan itu, bukan dari petani-petaninya itu juga. Jadi amanah ini Pak Menteri dari bawah gitu ya, karena saya sering bersentuhan, bagaimana memastikan ke depan itu betul-betul petani itu yang merasakan bahwa pembangunan itu dirasakan oleh petani, oleh nelayan gitu. Ini yang menjadi konsen saya Pak Menteri. Terima kasih atas perhatiannya Pak Menteri. Terima kasih. Ini luar biasa Pak. Yang pertama, aku tidak disenangi, aku tidak direstui sebagian orang menjadi menteri. Kita buka-bukaan aja. Kenapa? Aku tahu diri. Orang-orang yang punya power tidak senang sama saya. Ini yang jangan dulu, ini yang tersangka dulu Pak. 400. Dan kami dianggap manusia buta warna. Kami tidak mengenal kawan lawan, nggak ada, sapu rata. Ini dulu Pak tersangka periode pertama. Periode kedua, ini Pak, dan bukan orang kecil. Bapak pasti lihat di medsos. Pejabat, ada seorang pejabat, belum pernah terjadi di Indonesia Pak. 11 eselon 1 aku copot 1 hari. Yang kedua pernah kami copot 1 kantor 1 hari. 2 kali. Ini ada datanya. Belum pernah terjadi di Republik ini. Bahkan kami diberi Presiden, hati-hati Pak Mentan. Chaos tidak bekerja, tidak bergerak ini pertanian. Kami copot ini Pak, habis. 1 kantor. Dirjen ke bawah habis. Aku ambil alih. Dan 2 kali. Nah tentu tidak senang Pak. Memenjarakan orang 400, hampir 5 orang itu enggak mudah Pak. Aku biasa nangis tuh Pak. Saya memecat orang. Ada berita nanti. Itu aku tahu malam aku pecat besoknya. Dan tidak sedikit. Tentu tidak senang. Nah, bukan orang kecil. Di order saya supaya tidak jadi menteri. Mau lihat testimoninya Pak? Nih. Nanti kalau kita berdua aku beritahu Bapak siapa orangnya. Nih. Nggak, langsung aja deh, langsung. Banyak tokoh penting ngomong ke saya. Berapa bulan yang lalu Pak Bowo, nggak mungkin pasti ada Indonesia itu. Ngomong ke saya, tidak mungkin pasti ada. Amran itu hati-hati, Amran itu kadang-kadang banyak janjinya saja. Tapi hari ini saudara-saudara sekalian, saudara Andi Amran Sulaiman, saya beri bintang jasa utama. Stop. Pak, bukan 1. Dia juga mengatakan bohong itu datanya nanti. Tidak mungkin swasembada. Kemudian padi tidak bisa tumbuh di Papua, tidak bisa tumbuh Kalimantan. Tahu Pak, kami berterima kasih kepada yang bersangkutan.
Terima kasih. Sabotase deh. Tes. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang memfitnah. Anda adalah putra terbaik bangsa karena menekan saya dengan fitnahnya. Kemudian yang mengkritik konstruktif, aku terima kasih juga. Karena tekanan Anda, aku sempat vertigo bekerja keras untuk Merah Putih karena saya takut Anda posisi benar. Alhamdulillah hari ini Anda belum beruntung. Indonesia swasembada beras. Itu Pak datang dan aku tahu orangnya. Pak Ujang nanti kita ngopi, aku beritahu orangnya siapa. Terima kasih, dan dia pemimpin di Republik ini Pak Henry tahu. Meraba-raba tapi tembakannya, duganya selalu. Nah, aku terima Pak, guru terbaik adalah yang menghinamu, yang menekanmu, menghujatmu. Itulah guru terbaik kalau mau melompat secara eksponensial. Yang saya pahami. Jadi itu aman Pak. Aku jalan selama, maaf kami muslim, sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, undang-undang, kami tidak bergeser mundur selangkah pun demi Merah Putih, demi rakyat Indonesia. Enggak. Aku lebih baik kehilangan ini pangkat daripada kehilangan kehormatan di Republik ini. Integritas saya hilang. Oke, kesenjangan. Itulah presiden kita yang diinginkan Pak. Gini rasio, Prof kalau salah tolong dibenarkan Prof karena Bapak ahlinya. Ini nurun, ini mau ditekan. Neolib jangan 10 orang, 50 orang. Bapak benar. Bukan 200 Pak, 50 nih. Ini gini rasio sudah turun. Sekarang yang 50 nih Pak, apa tidak sedih? Tapi tidak boleh salahkan mereka. Mana datanya yang 50 orang? Yang kaya raya, ultra kaya dan seterusnya. Bukan salah mereka Pak. Kita harus ayo kerja keras. Nih, ultra kaya, super kaya, nggak tahu kita di mana berada. Itu 50 orang Pak. Ada 10 orang setara kekayaannya dengan 133 juta penduduk Indonesia. Inilah mau diselesaikan Bapak Presiden supaya Republik Indonesia kita miliki bersama, sehingga tidak ada kesenjangan. Tahu Pak, kalau kesenjangan terjadi tidak akan pernah kita damai. Ini harus ditekan supaya rakyat berdaulat, rakyat menikmati ini kemerdekaan, rakyat menikmati ini kesuburan kekayaan Republik Indonesia. Ini mimpi kita Pak, dan ini sudah bergerak. Kita harus tekan turun. Dulu pernah 2 Pak ya, zaman Pak Harto Pak 2 Pak ya dulu. Kalau kita bisa kembali ke 2 dengan penduduk sekian 286 juta, luar biasa negara kita. Itulah mimpi Bapak Presiden. Kita hilirisasi, tapi rakyat yang menguasai. Bukan lagi seperti Bapak katakan tadi 10 orang, 20 orang. Ini rakyat ikut bekerja di dalamnya. Kemudian distribusi kita akan perbaiki. Kelas bawah kita harus bantu Pak. Kita harus terlibat. Tidak bisa dibiarkan sendiri saudara kita. Kita harus ikut dan detail. Bukan di atas kertas terima laporan dia, enggak. Kami langsung cross check ke lapangan Pak. Kayak gini. Tadi Pak, Bapak tidak lihat saya. Aku ini kan aku pernah juga salah Pak. Ini aku cek dari sana keliling. Karena biasanya kalau ada tamu di depan saja. Karena ada Pak Ujang, ada Pak Profesor Mudata, jadi di depan saya penuh. Aku cek masuk. Sengaja ke kepala desa aku tanya. Enggak mungkin Bulog saya mau tanya bintang 3. Tapi maaf Pak, ada ilmu saya yang tidak ada di buku. Yang saya tanya tadi kepala desa, siapa penduduk di sini, siapa Babinsa. Ini gudang disewa atau Bulog yang bangun? Oh anu Pak, disewa. Benar. Sejak kapan sewa? 7 tahun yang lalu kan? Itu pertanyaan menekan. Enggak Pak, 2025. Jadi saya terima kasih Kepala Bulog, kamu berada pada jalan yang benar. Pak, dari luar itu aku sudah intip semua. Ini gudang siapa, ini PT, aku sudah tahu semua. Tapi aku cross check, jangan tanya dirut. Jangan tanya kepala gudang. Tanya tamu yang datang. Ah, ini selesai. Semua. Intinya, Presiden kita ingin Republik Indonesia melompat secara eksponensial dan kita berdaulat pangan, protein, energi, air aman,
sehingga kita bisa mengendalikan dunia lewat ketiga yang kita kuasai. Terima kasih saudaraku, sahabatku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.